Halo semuanya, teman-teman apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ya, ada yang kangen sama kamu? Ada yang denial terus ya? Oh, Nyimas Mada aku, hai, halo sayang-sayangku. Kenapa hidupnya selalu menarik energi susah terus? Kok nggak percaya dia kangen sama kamu? Dia memang sangat ya, sangat sayang dan sayang sama kamu. Kamu semua teman-temanku. Nah, kenapa ya? Kenapa punya perasaan yang selalu panas hati, makanya nggak sembuh-sembuh sakit hatinya ya. Jadi nggak bisa melihat kedalaman perasaan seseorang yang kamu sayang ini. Serius, beneran. Kita lihat ya, seseorang yang kangen sama kamu. Ingin katakan sesuatu sama kamu. Mungkin kamu juga penasaran ya. Yuk kita simak ya teman-teman semuanya. Selamat bergabung. Jangan lupa di subscribe, di like, dan komen. Jika kalian suka dengan videonya, nanti di akhir menonton boleh di share ya. Terima kasih banyak. Yuk. Oke, sebentar. Ada kartu yang terjatuh. Kita ambil. Di sini ada snake, lalu ada lilis. Lilis, lilis. Bukan ya, kartu Lenormand ya. Nama sebutannya lilis ya. Oke guys, ya ini adalah energi seseorang yang saat ini sedang kangen sama kamu. Mau masih denial, mau membenci seseorang yang kamu sayang, itu terserah Anda. Anda yang berhak ya. Oke. Ini adalah energi general, tidak semua orang bisa resonate. Ambil yang sekiranya memang pas di teman-teman. Jika memang tidak, silakan afirmasi. Semoga harapannya ya, cita-citanya, apa yang diinginkan pada Anda itu akan terwujud yang baik-baik. Oke, yuk. Ini dia ada 5 kartu Lenormand. Yuk, check it out. Seseorang yang kangen sama kamu, di sini ada kartu snake ya. Aku lihat dia sangat ketergantungan sama Anda ya. Ini cara teman-teman nge-treatnya mungkin bagus, baik kepada dia sehingga dia saat ini merindukan hal tersebut dari teman-teman yang mungkin sudah lama tidak diberikan atau teman-teman sekarang sudah tidak lagi memanjakan dia ya. Yang kedua ada kartu lilis di mana dia rindu akan fisikmu ya, atau mungkin sikapmu nih. Tuh kan, mungkin udah lama nih teman-teman gak bersikap yang romantis, yang membuat dia jadi bergairah gitu ya, yang membuat dia jadi senang, bahagia, dirayu, digombalin. Ini nggak ada lagi sekarang ya. Kangen banget ingin diperlakukan seperti itu lagi. Bagaimana caranya teman-teman nge-treat dulu ya sampai dia mungkin jatuh hati dan nyaman, sampai hari ini masih punya rasa sayang dan cinta itu buat teman-teman, tapi sekarang udah hilang responnya. Udah hilang, tidak ada lagi hal tanda-tanda tersebut di Anda terhadap dia, dan dia kangen banget dengan hal tersebut ya. Dia kangen kamu cerewetin. Di sini ada kartu tikus di mana kamu mungkin sering cerewetin, sering terjadi masalah ya, sering dikomplain, sering berantem. Nah, bentuk perhatianmu ini sebenarnya membuat dia mungkin dulu nggak suka gitu, kamu mungkin terlalu kepo, baper, ngurusin hidup dia. Tapi sekarang dia ngerinduin itu ya, dia merindukan cara teman-teman
memperhatikan dia gitu ya, mungkin agak galak gitu ya, terus juga, sangat, nyakitin gitu ngomongnya, bawel, namanya orang sayang kan, kecerewetannya, kegalakannya itu kan demi kebaikan pasangannya ya. Cara bercakapnya itu kan untuk, mengingatkan supaya tidak salah jalan. Nah, hal itu saat ini dia rindukan dan dia baru menyadari bahwa itu adalah bentuk kasih sayangmu dan perhatianmu terhadap dia dan dia pingin diperlakukan spesial seperti itu lagi sama Anda. Ya, di sini ada clover di mana mungkin teman-teman juga punya etika yang cukup baik ke dia. Ya, punya, sopan santun, dia seneng sama teman-teman. Mungkin teman-teman di sini tipe orang yang dewasa, berwawasan, tapi juga nggak jaim ya, terus juga, senang dengan keceriaannya, dengan positive thinking-nya, gitu ya. Dia banyak, terpengaruh sikap-sikapnya sekarang-sekarang dari teman-teman, mungkin dari cara bicara juga, cara berpikir, dan sekarang-sekarang mungkin dia udah pinter nggak kayak mungkin di awal, udah bisa menjawab orang-orang yang bertanya tentang rindu, tentang cinta, karena dia sudah diajarkan dan dipraktekkan langsung oleh Anda ya, memberikan, tutorial cara menyayangi, cara merawat hubungan dan hal tersebut dikenang dan diingini sekarang oleh dia atau mereka ini orang yang sedang ingat kamu, yang lagi kangen sama kamu. Dan di sini ada kartu dog ya. Di sini kartu dog itu kan simbol kesetiaan ya, dan kita lihat wajah si dognya ini memelas bahwa dia tuh merengek meminta perhatian yang sama seperti sebelumnya. Perasaannya yang teramat kuat kepada teman-teman ingin mendapatkan hal itu kembali. Ya, sudah lama mungkin teman-teman tidak perhatian, sudah lama mungkin teman-teman abai dan saat ini dia kepingin banget dalam perasaan terdalamnya ya. Pingin bicara, pingin ngerasain kasih sayang itu lagi yang sudah tidak bisa dirasakan oleh dia sekarang-sekarang. Begitu. Next kita lihat kartu selanjutnya. Lagi yang kangen sama kamu tuh ya karena kebiasaan baik atau love language-mu yang biasa kamu suguhkan ke dia yang saat ini sedang dia rindukan. Kita lihat lagi teman-teman, perasaan terdalam seseorang yang lagi kangen saat ini ke kamu. Oke, waiting for kamu ini pantas untuk ditunggu ya, bahwa kamu adalah seseorang yang pantas untuk dia cintai ya. Mungkin karena pertama pengetahuanmu, orangnya kamu mungkin pintar, menjaga diri, menjaga diri dia juga, kehormatan dia juga ya, ini yang bikin dia senang dan kamu pantas buat ditunggu. Makanya sampai kapan gitu ya bisa nanti hubungan ini berlanjut, dia akan terus bersabar. Kalau misalkan barangkali suatu hari nanti kalian bermasalah, memiliki konflik, dia akan berada di posisi yang sebaliknya ya. Mungkin dulu dia manja, dia arogan, dia pemarah, tapi kali ini dia pingin baik sama kamu, pingin sabar karena kamu adalah sosok yang pantas untuk dijadikan pasangan gitu ya. Tuh, true love, cinta sejatinya ya, bahwa dia menganggapmu lebih dari yang kamu mungkin perkirakan. Mungkin kamu ngerasa dia ini biasa aja, tapi sekarang dia sudah menganggapmu luar biasa ya. Kalau kamu sekarang udah bosen sama dia, udah nggak mau perhatian ke dia, dia tidak permasalahkan itu. Yang penting dia masih memiliki kamu, yang penting dia mencintai kamu ya. Mungkin karena waktu ya, waktu akan menentukan seperti apa diri dia, nanti kamu akan melihatlah seperti itu ya ungkapan perasaannya.
Nanti kamu akan melihat sebenarnya dia ini siapa. Dia akan setia sampai kapanpun, meskipun mungkin kamu tidak bersama dengan dia gitu. Dia tidak akan memiliki siapapun lagi. Kalau bukan dengan kamu, tidak dengan siapapun. Wah, true, wow. Kayaknya Mas Mada nggak usah kebangetan deh. Ih, orang serius kok, aku nggak bercanda, ini trolog loh. Liatin aja, kamu pantas untuk dimiliki. Reconciliation. Oh, berarti kalian lagi beranteman ya? Kalaupun tidak beranteman atau lagi ngambek atau lagi bosan kamu ke dia, ini energinya dia, perasaannya dia saat ini kepada kamu, dia pengen minta maaf banget. Ya, ingin minta maaf apapun yang pernah dia ucapkan, yang pernah dia lakukan, yang bikin kamu sakit hati, yang bikin kamu ya nggak senang sekarang sama dia. Dia mau minta maaf, maafin ya gitu. Yang penting kamu tahu gitu perasaan dia nyesel, dia salah, dia sudah lupa membahagiakan kamu. Kali ini dia pingin banget berdamai dengan kamu. Maafin ya kalau punya kesalahan, kalau punya kekurangan di dalam hubungan ini. Di sini dia akan berusaha ke depannya untuk memberikan yang terbaik, meskipun kalian saat ini mungkin saja tidak bersama. Tetapi dia meminta untuk diberi kesempatan agar bisa dekat lagi dengan kamu, seseorang yang saat ini mungkin sedang bermasalah denganmu. Ya, dia mau minta maaf. Ya, kamu tidak perlu meminta maaf. Sebelum kamu meminta maaf, aku sudah memaafkanmu. Asik. Perasaan terdalam seseorang yang lagi kangen sama kamu saat ini. Oke, ya, ada engagement. Teman-teman pasti ketawa deh, ya. Apa sih nyimas kayak gitu? Apa sih? Hey, hello. Emang kalian lihat aku udah sapel kartunya di depan kamera begini loh. Nih, dengerin ya. Asik. Dia mau minta maaf, terus dia pingin berjanji, ya. Atau dia mau kasih kabar dalam waktu dekat ini. Yuk, kita nikah. Kalau kalian sudah menikah nih, sabar ya, aku akan memperbaiki apapun yang mungkin menurutmu salah, yang aku lakukan salah, yang aku ucapkan salah, di matamu mungkin serba salah aku. Maafin ya, aku janji akan memperbaiki hubungan ini, memperbaiki sikap dia, kekurangan dia, untuk merawat hubungan ini dan mempertahankan hubungan ini untuk masa depan. Gitu, aku akan bersamamu sampai kapanpun. Ini kalau yang belum menikah, dia mau ada kasih kabar dalam waktu dekat ini, atau entar kamu bakal denger dia ngegombal gitu ya, bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang dia sayang, bahwa kamu adalah orang yang paling dia inginkan dan dia ingin menikah denganmu. Tapi ya rasanya kamu akan berbaikan sih ya dalam waktu dekat ini. Dia tuh kayak takut kehilangan kamu gitu, mau komitmen lah, nggak mau dia ada yang bantai hubungan ini. Meskipun mungkin dia pernah berbuat salah, tapi kali ini seseorang yang pernah berbuat salah itu sebenarnya kesetiaannya lebih besar loh. Seseorang yang pernah berbuat salah, biasanya dia bakal lebih tahu cara mengatasi orang-orang yang punya masalah, orang-orang yang membutuhkan bantuan. Kayak gini nih, kan dia pernah mengabaikan kamu, ya kan? Dia pernah mengabaikan kamu. Dia mungkin juga terlalu sibuk gitu ya dengan kerjanya, dengan hobinya. Terus kan dia salah nih, dia minta maaf. Terus kamu nggak mau maafin. Mungkin dia cuman punya jalan, yaitu ngediemin kamu supaya nanti baik sendiri gitu. Karena dia juga akan berpikir kamu
sifatnya seperti apa dia udah tahu. Kalau memang dia nggak tahu, dia akan mempelajari hal itu gitu. Oke, kasih waktu, ternyata dikasih waktu kamu malah tetap ngambek. Oke, harus dirayu, dirayu kamu tetap ngambek. Nanti lama-lama kan salah 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 salah, apa yang dilakukan dia selalu salah. Nanti dia akan tahu, oh kamu maunya dipeluk, nanti gitu ya. Nanti dia pinter ngejawab banyaknya persoalan percintaan gitu, karena orangnya ini mau berubah gitu ke arah yang lebih baik, karena dia nggak mau kehilangan kamu. Saat ini dia kangen kamu yang awal, yang ramah, yang baik, yang perhatian seperti dulu lagi. Tapi sekarang kamu nggak begitu. Kenapa? Cenaya dia lagi merindukan itu dan menunggu-nunggu kamu bisa respect lagi ke dia. Kita lihat perasaan dia kepada kamu, seseorang yang kangen sama kamu. Ada dua. Ada dua nih, oke. Aku ngerasa memang salah satu di antara kalian nih ada yang kehilangan perasaannya ya. Mungkin ini adalah perasaan kamu terhadap dia sudah hilang karena mungkin kamu banyak sebel karena banyak kesalahan yang dia lakukan di hubungan ini ya. Di sini dia mencoba untuk memberikan perhatian sama kamu, mencoba untuk meminta maaf dan pingin bicara gitu ya, supaya bisa dapat lagi chemistry di hubungan ini. Dia pingin tetap dilanjut atau memperbaiki hubungan ini gitu ya. Dia akan merelakan dirinya mungkin selama ini dia gengsi, tapi dia demi untuk keutuhan dan kebahagiaan hubungan ini dan supaya tidak kehilangan kamu ya, dia akan mencoba untuk membangkitkan lagi gitu loh gairahnya kamu tuh dengan sikap-sikap yang nanti dia akan lakukan ke depannya seperti apa. Mungkin dia bakal sering disebelin kamu, mungkin kamu akan sering ngerendahin dia gitu, atau dibilang apalah gitu ya. Dia nggak peduli, yang penting dia bisa ngedapetin kamu lagi ya. Dia khawatir banget kamu bener-bener kehilangan perasaan sama dia, karena dia nggak mau, belum ingin, bahkan mungkin sampai nanti dia tidak akan membiarkan kamu meninggalkan dia ya. Di sini ada kondependensi ya. Kalau aku rasa dia memang seperti kecanduan sih ya, kecanduan pelayananmu yang menyenangkan itu dulu, dan dia menyadari, dia melamunkan, mungkin ya dia menyadari semua ada salahnya di dia gitu ya, atau memang kalian harus butuh bicara gitu, karena salah satu hubungan ini kayak satu orang doang yang capek, satu orangnya untung gitu ya. Di sini dia nyadar kok kalau dia itu mungkin tidak menguntungkan buat kamu, dan dia nyadar kalau selama ini dia nggak memberikan hakmu atau kewajiban dia gitu kepada kamu. Makanya hal yang sudah dia rasakan dari sikapmu, perasaan dia nangkep sih gitu, energi kamu kayak males sama dia gitu ya, males mencintai dia, males kasih perhatian lagi, males mungkin ngedengerin dia ngobrol, udah kelihatan. Dan di sini dia sadar gitu ya, sadar, merenung, oh iya ya, selama ini mungkin aku banyak diuntungkan sama kamu, tapi kamu nggak dapetin hakmu, dan dia tidak memberikan kewajibannya sebagai orang yang kangen sama kamu atau yang pernah dulu kamu sayang banget gitu ya. Nih, button of the decknya forgiving and learning. Jadi dia kepingin minta maaf gitu atas apa-apa yang udah terlewati dan yang mungkin yang dia ingat ataupun yang tidak dia ingat gitu ya. Dia pengen selesai, pengen minta maaf, intinya masalahnya pengen cepet selesai, pengen baikan sama kamu. Udah jangan diperpanjang ngambeknya, udah jangan diperpanjang nyuekinnya ya. Kembali lagi bersikap seperti semula, sayang, mencintai dia lagi. Dia akan berubah menjadi orang yang seperti apa yang kamu inginkan ya. Kita lihat saat ini kondisi dia, orang yang kangen sama kamu. Dia
dia bingung di sini ya, harus melakukan apa gitu. Dia sebetulnya memang juga ada niat ya atau keinginan buat datang ke kamu, tapi ada perasaan malu gitu ya. Perasaan malu ini mungkin karena komunikasi sebelumnya yang membuat dia ini sadar bahwa seharusnya dia tidak mengucapkan hal tersebut, dan ini yang membuat dirinya sekarang ini kayak nggak bisa bergerak ke kamu karena teringat dengan ucapannya sendiri gitu. Kalaupun dia mau melanggarnya, dia kayak masih belum siap gitu ngelanggar ucapannya, tapi kondisinya dia bingung karena dia kepingin banget bisa bertemu atau berdamai lah sama kamu. Di sini intinya orang yang kangen sama kamu ini pingin melakukan sesuatu, tapi dia kayak terpaku sama si ucapannya dulu yang mungkin salah gitu. Sadar dia itu salah ucapannya, tapi dia kayak gengsi, mau minta maafnya masih gengsi sebenarnya gitu ya. Dia pingin ngehilangin gengsinya, cuman kok kayak susah banget gitu buat ngomong. Susah padahal dia bisa ngelakuinnya gitu ya, tapi kayak ada yang ngehalangin dia dalam pikirannya, di dalam hatinya untuk bicara maaf atau mendekati kamu atau bilang I love you atau bilang I miss you. Dia nggak bisa, kayak gimana sih, gengsi banget dianya ya, gengsi banget dianya, padahal dia bisa melakukan itu dengan segera. Tapi ngerti ya teman-teman ya, ini energinya si Libra ya, susah banget ya, banyak pertimbangan. Ini akan nguntungin buat dia nggak ya, tetap aja dia mikir gitu ya. Terus kontribusinya apa nanti kalau dia ngaku, kalau dia terus terang. Jadi harus ada keuntungan buat dianya baru dia mau usaha gitu untuk ke kamu atau minta maaf ya. Ya intinya dia seperti yang aku bilang ya, kalau Libra mungkin pengennya diduluin sih gitu, nggak mau dia yang duluan, gengsinya besar banget ya. Kondisinya nih lagi kangen tuh, ngebayangin apa aja yang udah pernah kamu lakuin ke dia ya, apa-apa yang sudah kamu berikan ke dia diingat sama dia. Saat ini dia bener-bener lagi kesusahan hati, kesusahan pikiran atas perbuatannya sendiri ya, atas keputusannya sendiri. Jadi dia menimbang-nimbang keputusannya aja salah tetap. Udah kasih waktu lama buat memutuskan sesuatu tapi tetap salah ngambil keputusannya, dan ini yang bikin dia kayak nyesel gitu, pernah bicara yang mungkin kurang enak didengar sama kamu, atau mungkin hal itu menyebabkan diri dia kayak gengsi ke kamu ya, ucapannya dia sendiri gitu. Kondisinya kesepian di dalam kamar terus. Kalau memang dia saat ini punya usaha atau bekerja, di sini juga sering diem di tempat kerjanya ya, banyak diem, banyak scroll media sosialnya. Kamu pingin tahu, pingin cari kesempatan ya bicara, tapi menggunakan tema-tema yang mungkin kamu sukai atau mungkin yang ada kaitannya dengan hubungan kalian. Tapi saat ini dia memang lagi kayak fokus untuk mempelajari cara agar kalian bisa kembali romantis, bahagia ya. Kita lihat kondisinya saat ini seperti apa seseorang ini. Oke, menghabiskan waktunya untuk bekerja agar terlupa dengan apa yang pernah dia ucapkan, yang pernah dia janjikan. Mungkin juga dia terlalu sangat bawel ya, terlalu sangat mengontrol. Di sini dia mulai kayak mau berubah. Kondisinya dia tuh mengenang semua lah apa yang dia lakuin, bukan untuk menjauh dari kamu, tapi introspeksi diri ya, menguasai kontrolnya. Saat ini mungkin lagi banyak curiga sama kamu, kenapa kamu nggak cari dia, kenapa kamu nggak kangen sama dia ya. Jadi dia sedang krisis lah pada dirinya sendiri. Dia pengen ada perubahan gitu ya,
Jadi nanti dia mau ngambil tindakan di mana tindakannya ini akan menguntungkan buat dia dan juga ke kamu gitu. Dia sekarang nggak mau mikirin dia sendiri, tapi dia juga pengen mikirin kamu juga. Jadi dia dapet keuntungan, kamu juga dapat keuntungan gitu. Dia nggak mau sekarang apa-apa harus concern di dianya, karena ini adalah berpartner, berpasangan. Apapun yang ingin dia lakukan, dia juga inginnya ada apa ya, ada kebahagiaan juga di kamu gitu ya, biar selaras, biar hubungan yang baru nanti terjalin ini sesuai dengan harapan gitu ya, kedepannya bahagia. Keinginan dia memang kedepannya itu eh, bisa mengatasi permasalahan di dalam hubungan ini tuh bisa lebih baik lagi gitu. Karena selama ini yang aku lihat dari kartunya sendiri ya, di sini dia introspeksi diri bahwa semua ini adalah salah dia katanya ya, bahwa semua ini karena dianya terlalu banyak mementingkan dirinya sendiri ya. Dan saat ini tuh kedepannya nanti ya, di awal yang baru ini dia mau membuka nih lembaran baru dengan kamu gitu ya. Pokoknya nggak akan terjadi sesuatu yang merugikan di kamu gitu. Dia mau kedepannya nanti kamu pun akan merasakan kesenangan jika dia dapat kesenangan gitu. Kalaupun ada kesusahan, dia yang akan hadapi dulu gitu. Jadi apa ya? Di garda terdepan supaya sesuatu yang kurang baik itu nanti akan menghampiri dia dulu gitu. Jangan sampai merusak ke perasaannya kamu atau kepada pikirannya kamu. Di sini dia mulai akan memperhatikan sesuatu segalanya ya, agar kamu ini tidak mendapatkan perlakuan yang sama seperti apa yang dia pernah lakuin ke kamu. Intinya mau ada perubahan gitu loh ya. Jadi mau itu eh, siapa gitu ya, nggak boleh ada yang nyakitin kamu gitu ya. Di sini dia pingin jadi orang yang pertama gitu ya, tahu kamu kenapa, dan jadi orang yang pertama yang memberikan kebahagiaan gitu. Pinginnya seperti itu keinginannya dia di bottom of the decknya, yang akan dia lakukan dalam waktu dekat kepada kamu ya teman-teman semuanya. Dia tuh pingin ya memberikan sesuatu lah ya untuk kalian sama-sama bisa bahagia. Dia nggak mau mikirin dia lagi sendiri, tapi dia pingin juga kamu juga ikut bahagia seperti apa yang dia inginkan. Kalau dia ingin kaya ya kamu juga akan dibawa, akan mendapatkan apa yang dia impikan. Kalau dia pingin senang ya seperti itu. Jadi apa yang dia inginkan ya kamu akan dapat juga dengan jumlah yang sama atau mungkin lebih besar seperti itu ya. Kita lihat lagi untuk zodiaknya ya. Ini energi dari zodiak Capricorn ya. Ada Capricorn, ada Gemini, Pisces, Virgo, dan ada Aries. Oke. Dan untuk inisialnya teman-teman, oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, D, oke, terjatuh, Q, N, G, R, K, H, I, O, W, E, T, U, P, dan J. Oke, teman-teman semuanya, aku mau kasih satu pesan buat teman-teman semuanya. Kalau hukum alam ini lebih tinggi daripada hukum agama, bener nggak?
Makanya hati-hati ya dalam bertindak terhadap perasaan orang lain, ya, terhadap apa yang mau kita lakuin buat kita, karena ini akan berpengaruh besar pada masa depan kita. Hukum alam lebih tinggi daripada hukum agama, ya. Jadi kita nih jangan sok benar, sok suci, sok tahu, ya. Ada aja pasti kejadian yang bikin kita lemah, menderita, mental blok, bener-bener gak bisa sembuh. Apalagi orang-orang yang merasa pintar gitu. Kita di sini memang akan sama-sama belajar sampai tua, sampai kita meninggal, katanya seperti itu ya kata mama gue nih. Sampai meninggal terus belajar, karena banyak orang terus sampai tua kita ngadepin orang-orang yang gak akan ditemukan orang yang sesuai dengan doa kita. Iya, nggak bakalan, pasti ketemunya orang-orang yang nggak sefrekuensi terus gitu ya. Ya intinya adalah alam tidak mengerti bahasa iya dan tidak ya. Alam juga berbicara dengan getaran, frekuensi dan energi. Jadi kalau kamu udah memang niatnya baik, pasti kebacanya baik. Tapi kalau niat ngerjain ya pasti kebaca ngerjain. Begitu juga dengan baca tarot. Kalau cuman buat nyenengin ya kerasa buat nyenengin, tapi kalau emang apa adanya ya terasa enak gitu didengar ya. Karma tabur tuai itu berbeda dengan hukum alam, ya enggak? Hukum alam tidak butuh saksi dan tidak butuh keyakinan, dan hukum alam tidak mengerti mengejar dan dikejar sama rezeki apa jodoh. Sistem hukum alam adalah tarik menarik satu sama lain. Jadi kalau kamu baik ya kamu ketemu sama orang yang baik, kalau kamu buruk ya pasti dalam waktu dekat langsung dapat hal-hal yang buruk. Bener nggak? Bukan sumpah dari seseorang, tapi itu udah hukum alam. Bye bye semuanya, sehat selalu.